siang Pater, Suster, Frater, Bapak Ibu Guru semua. Selamat siang. Terima kasih mau bertahan di ruang guru ini. Jadi hari ini saya dan Ibu Yohan mau mempresentasikan tentang pemetaan aset dan bagja untuk sekolah kita. Nah, ketika kita mau membuat sebuah program, itu hal pertama yang harus kita buat adalah kita harus memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah, lalu yang kedua baru bagja. Jadi di sini kami berdua ada membuat satu program, tapi kami melalui dua tahapan ini, yaitu pemetaan aset dan bagja. Saya lanjut. Jadi yang telah kami belajar dan yang telah kami juga belajar atau belum sudah belajar, aset itu atau model di bagian atas ini yaitu modal manusia, modal lingkungan alam, fisik, finansial, sosial, agama dan kebudayaan dan politik. Di sekolah kita modal manusia itu ada kepala sekolah kita, pastor, seorang pastor, pendidikan praktik S2, lalu kita sebagai guru juga terdiri dari biarawan, pastor, suster, awam, dengan pendidikan latar belakang S1 dan S2 dengan total 46 orang, tenaga kependidikan berlatar belakang S1 dan 3 SMA 11 orang, peserta didik 1056 dengan aneka pakar dan prestasi, orang tua murid dengan latar belakang heterogen dan kegiatan sekolah. Itu modal kita dari sekolah kita. Lalu ada modal lingkungan alam, ruangan hijau terbuka, udara bersih, sumber air sendiri, tanaman sekolah, taman sekolah, lokasi di tengah kota, dan dekat dengan pelayanan. Yang berikut kita punya modal fisik yang banyak sekali. Luas tanah 95.534 meter persegi, ada ruangan yang begitu banyak, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kurikulum, ruang perusahaan, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang BPPK, OSIS, ruang perbangunan, ruang JMS, ruang kelas 32, kursi dan meja memenuhi kebutuhan, toilet guru dan toilet murid, laboratorium ada 5, perpustakaan, fasilitas belajar terdiri dari listrik, air, jaringan internet, sarana cuci tangan, air segar, peralatan musik, peralatan olahraga, peralatan kebersihan, peralatan UKS, lapangan bola kaki, basketball, dan biara berhiasan Konrad SD, biara Santo Yosef, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MKKS, MGMP, NRUND, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Puskesmas Konekore, baru saja ada kegiatan pemeriksaan kesehatan kreatif, Polres ND, Bank Sampah Daerah, Komunitas Sumber Alam, NGO Prasero, dan Ikatan Alumni Sebaliknya. Lalu kita punya modal agama dan kebudayaan, keanekaragaman agama dan warisan budaya lokal, pembinaan rohani, rekoleksi dan perlima, ada anak-anak banyak penjual kuliner khas, maupun kerajinan tangan. Saat kemarin ini itu sudah banyak kerajinan tangan, baik itu dalam bentuk aksesoris maupun dalam bentuk tas atau ya semacam tas. Terus modal politiknya ada Puskesmas Konekore, Polres, kita selalu kerjasama dengan mereka itu, Koramil, pemerintah setempat, bank, ada BPD, NTT, BRI, BNI, Mandiri, dan itu adalah pemetaan aset yang kita miliki dari sekolah kita. Berikutnya mengenai program yang akan diusulkan oleh kami. Ya, sebelum program itu ada namanya bagja dulu. Bagja itu nanti dijelaskan oleh Ibu. Oke, selamat siang Pater, selamat siang Bapak Ibu Guru juga adik-adik. Selamat siang Ibu Yolan. Selamat siang. Jadi di sini saya ingin melanjutkan yang sedang dipaparkan ini adalah tugas terakhir kami untuk pendidikan guru penggerak modul ketiga, yakni tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin pembelajaran maupun pemimpin di sekolah. Nah, tugas terakhir ini adalah bagaimana kami tadi seperti Bu Ansi jelaskan untuk menyusun suatu program. Jadi program itu melalui tahapan mengidentifikasi modal yang sudah dijelaskan Bu Ansi dalam 7 modal tadi. Kemudian sampai di modal itu kita menganalisisnya melalui yang namanya bagja. Bagja itu adalah jembatan keledai yang terdiri dari B, itu adalah kita buat pertanyaan, mengambil
eksekusi. Nah, di sini saya dan Ibu Ansi mengusulkan program yang disebut dengan Pekan Inspirasi. Mengapa kami memilih ini? Yang pertama bahwa kami berdua sepakat untuk mau meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif itu kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita mentransfer budaya itu kepada anak-anak kita, sehingga nantinya ke depan budaya positif ini menjadi budaya yang menjadi ciri khas juga di sekolah kita. Budaya positif yang kami angkat untuk program inspiratif ini berlandaskan dari 7 modal. Dari 7 modal itu ada IAS yang kita lihat di sini menjadi 3, masuk dalam 3 bagian modal, yaitu modal manusia, modal sosial, dan modal politik. Nah, kenapa Pekan Inspirasi? Karena yang kami mau angkat adalah bagaimana kita membawa orang-orang yang dapat memberi dampak untuk kita, tidak hanya untuk anak-anak tapi kita juga secara keseluruhan. Pekan Inspirasi yang kami angkat ini adalah kita mengundang dalam tanda kutip di sini adalah IAS, tetapi bukan semua IAS per orang yang kita ambil dilihat dari prospeknya, perjalanan hidupnya, kisah perjuangan hidupnya sebagai modal motivator dan inspirator untuk kita dan anak-anak kita. Jadi bukan tentang dia memiliki jabatan, tetapi bagaimana kisahnya dapat memberi inspirasi bagi kita semua yang ada di dalam sini. Nah, Pekan Inspirasi ini kami rencanakan akan dibuat nanti setelah dikonsultasikan dengan pihak sekolah. Terus jika berkenan kita akan buat rencana awalnya sebulan 2 kali. Kita mengundang seorang alumni yang sebelumnya kita awali dengan tahap mengumpulkan informasi dari melalui Jivo dari anak-anak, kira-kira mereka ingin mencari atau mau mendengar sosok seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita tidak langsung tembak siapa, tetapi kita mengumpulkan dulu ide-ide dan inspirasi dari anak-anak. Mereka ingin belajar dari orang yang seperti apa. Dari situ kita menganalisis dulu Jivo-nya, hasilnya bagaimana, kemudian kita baru mulai memilih siapakah orang yang nanti kita undang. Di sini kenapa IAS? Karena kami pikir bahwa mungkin dengan semangat yang sama, maka ke depan kita memiliki ikatan yang lebih kuat, tapi juga tetap positif. Nah, budaya positif yang mau diangkat di sini adalah Pola pikir positif dan emosi positif. pola pikir positif dan emosi positif. Artinya kita belajar mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengolah diri, bagaimana kita menilai orang, bagaimana kita melihat orang dan menghadapi situasi dari sisi positif. Demikian, ini urutan bagjanya. Ada hal-hal paling sederhana yang bisa dilakukan agar murid dapat menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Yang kedua, berapa lama target agar murid bisa mencapai perubahan terhadap hal positif yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana caranya memotivasi murid agar terus mempertahankan kebiasaan baik tersebut. Dan yang terakhir adalah atau eksekusi, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau perkembangan murid agar menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Untuk setiap pertanyaan tadi juga sudah kami jabarkan dalam tindakan yang relevan. Itu sudah ada di dalam rangkaian bagja tadi. Demikian program yang kami usulkan. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke bagaimana keputusan bersama. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berbahagia. Dalam hubungan dengan positif tadi, budaya positif itu karena ajaran baru kan kita sudah mulai mengembangkan IKM jalur mandiri berbagi. Dan itu satu hal yang sangat penting itu tentang keyakinan kelas. Jadi satu waktu kita akan bertemu dengan wali kelas, kita omong tentang keyakinan kelas itu menjadi kesepakatan kelas yang mau dikembangkan atau mau selama satu tahun atau 1 semester. Minta anak-anak tulis apa keinginan mereka, apa keyakinan mereka yang mereka ingin
kembangkan selama satu tahun. Itu dan keyakinan itu yang menuju ke pengembangan budaya positif di sekolah itu. Tentang pikir positif, emosi positif dan lain sebagainya. Itu nanti kita satu waktu kita akan bertemu. Oke, terima kasih Bu Yolan dan Ibu Ansi yang sudah memberikan sebagus menarik untuk tentang saya juga sudah dapat karena itu analisis SWOT-nya bagus, karena itu kekuatan kita. Ada peluang kita dulu. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih juga adik-adik.